Perkenalkan, saya Cecilia Santi Praharsiwi sebagai dosen Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini, saya sedang proses untuk mengajukan sertifikasi dosen pada tahun 2025 pada gelombang pertama. Berikut ini adalah video pengajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Masyarakat yang telah saya ajar sejak pertama kali saya berada di Universitas Atmajaya Yogyakarta sampai sekarang. Ini juga menjadi mata kuliah core atau inti yang menjadi spesialisasi saya sebagai dosen. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan dan keilmuan komunikasi serta melakukan analisis permasalahan masyarakat dengan pendekatan komunikasi dalam bisnis dan masyarakat dikaitkan dengan konteks ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lingkungan. Bahasa pengantar yang secara umum disampaikan adalah menggunakan bahasa Indonesia, di mana pada rekaman yang akan kita saksikan bersama-sama, saya akan melakukan prinsip-prinsip DIA, yaitu pengajaran dengan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Materi yang akan kita saksikan berkaitan dengan materi mengenai komunikasi dan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, materi ini akan mempelajari apa itu isu keberlanjutan, Sustainable Development Goals, dan peran komunikasi dalam mensukseskan Sustainable Development Goals yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, saya mulai dengan delivery. Delivery saya sampaikan materi berdasarkan buku utama, yaitu dari Carroll, Brown, dan Bushhoff, tentang Business dan Society, Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management, serta Crowther dan Aras mengenai Corporate Social Responsibility. Materi itu saya sampaikan, tetapi sebelumnya mahasiswa telah mempelajari materi yang telah saya kirimkan ke situs kuliah. Lalu, kemudian saya akan melakukan sesi tanya-jawab untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa memahami materi yang telah saya sampaikan di minggu sebelumnya dan untuk menggali seberapa jauh mahasiswa sudah mempelajari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Lalu, di akhir akan ada assessment, di mana mahasiswa bekerja secara berkelompok untuk mendiskusikan isu-isu mengenai sustainability dan yang telah saya siapkan berupa studi kasus. Mahasiswa berdiskusi secara kelompok, kemudian mempresentasikan, dan tugas saya adalah mengambil skor atau nilai untuk melihat seberapa mereka memahami materi perkuliahan yang saya sampaikan. Selain itu, metode pembelajaran yang saya sampaikan berarti menggunakan small group discussion, di mana mahasiswa berdiskusi secara berkelompok. Mereka melakukan self-directed learning, di mana mahasiswa belajar secara mandiri, serta saya berikan studi kasus. Mahasiswa mencoba untuk memecahkan permasalahan dan menyarankan solusi melalui pemikiran-pemikiran kritis dengan metode problem-based learning. Teknik yang saya sampaikan tadi merupakan teknik yang berlaku secara umum dalam perkuliahan ini. Semuanya telah ada pada LPS, termasuk pada matriks penilaian yang akan saya berikan kepada seluruh mahasiswa secara objektif. Matriks penilaian sudah ada di LPS dan apa yang saya sampaikan juga selalu mengacu kepada materi di LPS. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyimak video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah kita, Komunikasi Bisnis dan Masyarakat. Ini adalah pertemuan yang kedua. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang apa sih itu relasi antara bisnis, kontrak sosial, masyarakat itu apa, siapa itu komunitas, apa bedanya dengan masyarakat, dan sebagainya. Nah,
Silakan catatan dari minggu lalu dipersiapkan, dibuka lagi supaya nanti ketika saya mungkin bertanya minggu lalu ada materi apa, teman-teman bisa untuk menjawab dan membuat komunikasi kita menjadi interaktif di sini. Nah, nanti juga akan kita adakan tugas ya, seperti biasa. Kita ada tugas setiap kali kita selesai satu materi supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mengingat. Sebelum kita mulai kuliah kita di siang hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kehadirannya. Setelah tadi saya sudah cek kehadiran dari teman-teman semuanya, kita akan mulai dengan kuliah materi yang kedua tentang komunikasi dalam pembangunan berkelanjutan. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar apa itu isu keberlanjutan. Nah, hari ini kita akan kaitkan dengan komunikasi. Kan kalian mau jadi sarjana ilmu komunikasi ya. Jadi pasti semuanya harus ada kaitannya dengan apa itu komunikasi. Jadi tidak cuma apa itu pembangunan berkelanjutan, karena nggak cuma komunikasi aja nih yang belajar tentang pembangunan berkelanjutan. Teman-teman yang di jurusan lain pun juga belajar apa itu pembangunan berkelanjutan. Tapi karena kita anak komunikasi, maka harus selalu dikaitkan dengan komunikasinya seperti apa. Ya, kita mulai dengan konsep sustainability. Nah, ini sudah kita bahas tuh minggu lalu. Seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa jangan sampai lupa dengan konsep sustainability ini, karena akan selalu saya tanyakan sepanjang semester ini. Karena ini adalah konsep kunci, konsep utama yang akan kita ingat-ingat supaya harapannya ketika nanti kalian lulus kan ingat apa sih yang namanya sustainability atau isu keberlangsungan. Karena zaman sekarang ini itu isu keberlangsungan bukan lagi menjadi isu yang asing, tapi isu yang sangat umum dibicarakan oleh semua orang. Perusahaan membicarakan, media massa membicarakan, semua produk-produk kafe kalian yang biasa kalian datang itu juga sering membicarakan tentang isu-isu sustainability. Nah, tapi sebenarnya apa sih sustainability atau keberlangsungan itu? Coba dibuka catatannya minggu lalu. Dibuka lagi catatannya minggu lalu. Saya sudah menjelaskan minggu lalu. Ayo dibuka lagi. Adakah yang bisa menjawab apa sih yang disebut sebagai sustainability atau keberlangsungan atau keberlanjutan? Ada teman-teman yang di depan atau yang di belakang? Ayo, ada yang ingat? Silahkan. Ya, silahkan Aiko. Bagaimana yang menurut yang kamu catat? Apa itu sustainability atau keberlangsungan? Keberlangsungan atau sustainability Mungkin bisa lebih lantang Mbak suaranya. Sustainability merupakan suatu konsep yang menurut Anda pentingnya memenuhi kebutuhan di masa depan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa mendatang. Oke, ya. Memenuhi kebutuhan di masa sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa mendatang. Oke. Memenuhi kebutuhan di masa sekarang tanpa mengorbankan generasi di masa mendatang. Tadi Aiko sudah mencoba menjawab. Itu betul sekali ya teman-teman. Jadi dicatat, silakan dicatat. Bagi yang mungkin kemarin minggu lalu ketinggalan catatannya. Jadi yang disebut sebagai konsep sustainability atau keberlangsungan, keberlanjutan itu berdasarkan pada pemahaman bahwa siapapun manusia itu pasti mencoba untuk memenuhi kebutuhan, pasti mencoba untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Tetapi ketika manusia, baik itu perusahaan atau individu, itu mencoba untuk memenuhi kebutuhannya di masa sekarang, itu jangan sampai mengorbankan di masa mendatang. Jangan sampai generasi di masa mendatang itu tidak mendapatkan apa yang kalian miliki saat ini. Sebagai contohnya, misalnya eksploitasi besar-besaran pada lingkungan untuk mendapatkan minyak goreng, sawit gitu.
Karena sekarang demandnya besar sekali, semua orang pengennya makannya yang goreng-gorengan. Jajan pasar di mana-mana juga digoreng. Jajan-jajanan populer-populer yang gemes-gemes itu kan juga digoreng ya gitu. Lalu kemudian demand atau keinginan untuk selalu memberi minyak goreng itu tinggi, baik untuk bisnis maupun untuk rumah tangga. Akhirnya orang-orang akan selalu beli. Nah, perusahaan yang dengan mindset profit, mindset keuntungan, pasti mereka melihat bahwa wah ini pasar yang sangat besar ini. Ini keuntungan besar-besaran ini bagi kita untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Ya sudah, kalau gitu kita perluas aja lahan sawit. Di sana masih ada bukit yang kosong, di Kalimantan sangat memungkinkan semuanya aja ditanami dengan sawit. Nah, tapi ingat tidak mereka untuk merelokasi lagi atau memperbaiki lagi, revitalisasi tanah-tanah yang memang sudah dibabat menjadi lahan sawit. Bayangkan ketika semuanya sawit semuanya. Padahal sawit itu ya ada menyerap banyak air gitu. Lalu kemudian tanahnya juga jadi tidak subur lagi ketika dia ditanami tanaman yang baru. Nah, berarti kan di masa mendatang, bayangkan 100 tahun lagi masih enggak kita bisa menikmati minyak goreng. Kalau foya-foyanya kita sekarang itu mengakibatkan orang di masa mendatang itu tidak lagi bisa menikmati minyak goreng, ya berarti kita enggak sustainable. Karena sumber dayanya menjadi hilang, tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Maka seharusnya sustainability adalah kita mencukupi kebutuhan di masa sekarang, tapi tidak boleh mengabaikan kepentingan generasi di masa mendatang. Sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan artinya adalah development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Jadi kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan kita di masa sekarang tanpa berkompromi atau ada tawar-menawar ketika kita memikirkan generasi di masa mendatang bisa nggak ya menikmati hal yang sama. Maka jawabannya harus bisa. Generasi di masa mendatang harus bisa untuk menikmati hal yang sama seperti kita. Itulah yang disebut sebagai berkelanjutan. Tadi bisa dijawab oleh Aiko, terima kasih. Yang membawa kita pada 3 hal itu memang bisa kok Bu, gitu. Apa bisa toh dilakukan secara bersama-sama? Kita tahu ada konsep yang namanya triple bottom line atau 3 unsur yang membangun keberlangsungan. Yang pertama adalah unsur sosial, ekonomi, dan environmental. Ada 3 hal ini yang menjadi titik sustainability suatu perusahaan. Maka perusahaan itu seharusnya tidak cuma ada di ekonomi aja, tapi ada irisan antara kebermanfaatan sosialnya dia dan lingkungan. Kalau 3-tiganya ini dilakukan, maka ada irisan disebut sebagai sustainable atau keberlangsungan. Emangnya ada Bu yang bisa seimbang seperti itu? Saya akan mengatakan kepada kalian yang disebut sebagai social enterprise atau bisnis sosial atau social bisnis. Saya pernah melakukan riset di Agradaya, salah satu jurnal yang saya terbitkan terkait dengan bagaimana Agradaya itu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membuat produk rempah-rempah hasil panennya masyarakat. Jadi model bisnisnya mereka itu bukan masyarakat atau karyawan diperas habis-habisan untuk menghasilkan suatu produk, bukan. Tetapi mereka memberdayakan ibu-ibu di daerah Kulon Progo sana, di bukit tempat kalian KKN itu, untuk panen rimpang seperti kunyit, jahe, dan sebagainya. Diedukasi mereka. Bagaimana cara menanam kunyit, bagaimana membuat suatu produk olahan yang jadi kering, sampai akhirnya digiling dan menjadi suatu produk yang sangat sukses. Ini sukses sekali. Mereka memberdayakan ibu-ibu untuk menanam dengan baik dan memanen sendiri, lalu hasilnya dijual kepada perusahaan. Perusahaan membeli. Bahkan ketika Agradaya ini menemukan ada produk rimpang yang busuk atau kering, tetap dibeli. Kenapa? Karena bagi mereka ibu-ibu ini adalah pemberdayaan masyarakat yang mereka bina. Dari segi lingkungan, iya mereka anti pestisida. Agradaya mengedukasi ibu-ibu ini untuk tidak pernah menggunakan pestisida atau obat-obat serangga berbahaya. Pupuknya juga pupuk yang organik.
Nah, dari segi sosial dapat ya, dari segi sosial dapat. Dari segi lingkungan dapat, karena mereka menolak yang namanya pupuk-pupuk yang berbahaya. Dari segi finance, dari segi keuntungan mereka untung, bahkan sampai ke luar negeri penjualan mereka sukses. Mereka sudah sampai sekarang ekspansi ke NTB bahkan setahu saya. Terus kemudian mereka juga sudah punya lahan besar di bagian Trenggalek sekian hektar. Itu merupakan suatu bukti, akhirnya merupakan bukti bahwa ternyata perusahaan itu juga bisa kok profit ketika mereka memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan di situ. Nah, ini prinsip-prinsip inilah yang menjadi praktik dari yang disebut sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs, pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ada yang mungkin familiar dengan konsep SDGs ini, Sustainable Development Goals ini? Adakah yang sempat mendengar gitu atau sempat tahu gitu apa itu SDGs? Oke, Jessica, silahkan. Apa yang kamu ketahui nih tentang SDGs? Mungkin bisa lebih kencang ya, soalnya teman-teman di belakang juga kedengeran. SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs memiliki 169 target dan 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai agenda bersama untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan pada tahun 2030. Oke, lengkap banget tuh tadi Jessica. Teman-teman nyatet ya, dicatat supaya teringat tuh bahwa SDGs seperti dijelaskan oleh Jessica adalah merupakan update atau upgrade dari Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015 sudah berakhir. Nah, supaya tetap berlanjut, maka lahirlah si SDGs ini sampai tahun 2030. Di situ ada 17 tujuan. Ada 17 tujuan yang digagas oleh SDGs dan ini disepakati oleh negara-negara di dunia. Mereka sepakat untuk menerapkan SDGs ini. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan. Artinya bahwa ketika suatu bisnis melakukan suatu prosesnya, maka mereka harus memperhatikan apakah mereka mensejahterakan karyawannya apa tidak. Orang-orang di sekitar apakah semakin miskin dengan keberadaan mereka atau malah semakin sejahtera. Tanpa kelaparan pasti ya, ngomongin soal pangan zaman sekarang ini. Terus kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, terus energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang baik, industri yang inovatif, berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, terutama tahan pada bencana dan sebagainya, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan kelembagaan, serta komitmen untuk mencapai tujuan. Jadi 17 ini dikombinasikan menjadi satu untuk mendapatkan pembangunan yang baik, untuk mendapatkan pembangunan yang berkelanjutan. Maka namanya Sustainable Development Goals. Disebutnya sebagai tujuan yang jangka panjang gitu ya. Jadi tidak cuma sebentar aja, tapi kita sampai pada berkelanjutan. Kenapa kok bisa dikatakan berkelanjutan? Karena menekankan pada unsur partisipasi masyarakat. Ya kalau kita ngomongin masyarakat, ya masyarakatnya dilibatkan apa tidak dalam diskusi itu tadi. Nah, terus aspek lokalitas serta menyatukan aspirasi dari pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Jadi kalau kita ingat di bagian tadi ada kemitraan ya, ada kemitraan. Nah, kemitraan itu siapa saja? Ya, kemitraannya ada masyarakat sipil, ada swasta dan pemerintah. Jadi sebaiknya semuanya itu ya bersama-sama untuk membangun menjadi SDGs yang tercapai. Nah, lalu kemudian apa kaitannya dengan komunikasi? Kaitan dengan komunikasinya ada di mana? Komunikasi, kalau ngomongin pembangunan berkelanjutan ada pada strategi. Maka komunikasi strategis itu, yang namanya korporat itu seharusnya tidak cuma ngomongin bagaimana mengiklankan suatu produk supaya laku, that's it, bukan cuma itu. Tapi juga bagaimana komunikasi itu bisa menjadi alat strategis untuk
membangun hal yang baik di masyarakat. Social campaign misalnya, CSR communication misalnya. Terus kemudian kalian ingat ketika kita pandemi dan orang harus suntik vaksin, kalian tahu ada banyak penolakan di daerah-daerah di Indonesia. Itu kerjaannya Nak Komstrat. Bagaimana supaya orang itu aware bahwa vaksin ini penting, edukasi tentang COVID ini harus disebarkan kemana-mana. Itu kerjaannya orang Komstrat, berpikir bagaimana komunikasi itu secara strategis bisa menyelesaikan masalah lingkungan kita. Nah, lalu kemudian top down dan bottom up itu harus seimbang. Jadi tidak semua komunikasi itu dari atas ke bawah, tapi bisa nggak dari bawah ke atas. Dan partisipasi yang efektif serta mampu untuk mengelola konflik. Nah, sampai di sini mungkin adakah pertanyaan? Ibu, saya mau nanya. Iya, silakan sharing. Tadi kan udah dijelasin Bu tentang sustainability sama program-program SDG sama CSR tadi Bu ada singgung juga. Bagaimana dengan misalnya kalau konteksnya kita sebagai melihat perusahaan-perusahaan nih, dia mengklaim dirinya melakukan praktik keberlanjutan gitu, tapi dalam praktiknya sendiri dia melakukan eksploitasi terhadap lingkungan ataupun bahkan karyawannya. Itu bagaimana guys? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana ketika ternyata perusahaan itu komunikasinya kenceng banget, keren banget gitu kan, visualisasinya bagus, tapi ketika kita lihat di baliknya, kok ternyata mereka eksploitatif gitu. Nah, ada yang namanya konsep disebut sebagai greenwashing. Kritik kepada perusahaan-perusahaan yang mereka melakukan klaim tapi buktinya nggak ada. Maka kalau kita bilang bahwa perusahaan itu bagus banget promosinya dan sebagainya, tunggu dulu, mereka punya nggak reportnya? Kalau tidak ada reportnya yang dipublikasikan secara umum setiap tahun, maka kita namanya istilahnya greenwashing dan SDGs washing. Greenwashing adalah tagline green tapi nggak ada laporan yang jelas. Jadi cuma ngomongin dia hijau-hijau aja, kita pokoknya ramah-ramah, pokoknya kita baik buat masyarakat, tapi klaim itu tidak ada buktinya dan tidak ada prakteknya. Itu greenwashing. Kalau SDGs washing, ya dia mengklaim bahwa dia menggunakan 17 poin SDGs tadi, tapi tidak ada bukti yang jelas, yang konkret bagaimana SDGs itu dipraktekkan. Gitu ya, tetap ada, pasti ada. Jadi tadi kalau dikatakan oleh Sherin, bagaimana dengan perusahaan itu? Nah, ini adalah istilah untuk menyebut perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut ke tugas. Ini adalah tugas diskusi kelompok. Ini sudah ada di situs kuliah, bisa diakses situs kuliah untuk menjawab dua pertanyaan ini. Silakan dibagi menjadi dua kelompok untuk menjawab dua pertanyaan berikut ini terkait dengan studi kasusnya Fiji Water. Fiji Water ini adalah air kemasan, air mineral yang luar biasa brandingnya. Tapi ternyata ada cerita tentang masyarakat lokal yang tidak disentuh oleh mereka, sampai mendapatkan kritik tentang greenwashing. Nah, jawaban dua pertanyaan ini. Bagaimana poin SDGs ini berkaitan dengan kasus Fiji Water dan kritik berkaitan dengan greenwashing kalau kita berbicara tentang Fiji Water. Baik, silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Saya tunggu selama 30 menit. Lalu nanti akan diambil nilai dan assessment untuk masing-masing kelompok. Terima kasih. Kelompoknya bagaimana Ibu? Kelompoknya silahkan sesuai dengan yang minggu lalu. Ya. Kelompoknya sama dengan minggu lalu. Oke? Ya, bareng berarti ini bareng bertiga dan ini berdua, nggak apa-apa. Terima kasih. Kita tunggu, kita kembali 30 menit setelah itu kita pengambilan nilai ya. Oke, jadi sudah habis waktu diskusinya 30 menit. Sekarang waktunya bagi kelompok untuk presentasi. Nanti semua hasil pekerjaan kalian dikumpulkan ke saya ya. Dikumpulkan untuk saya nilai. Tapi saya juga mau kalian untuk presentasi hasil dari diskusinya. Silakan, saya mau panggil kelompok 1 atau kelompok 2, mana yang menjadi volunteer untuk presentasi hasil dari diskusinya. Silakan, kelompok siapa? Kelompok kita aja. Iya.
kita, Bu. Oh, oke. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang menjadi volunteer. Bisa maju ke depan, 1 aja, perwakilan aja untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya adalah SDGs berapa nih, kan? SDGs berapa yang berkaitan dengan kasus Fiji Water? Terus bagaimana kritik kelompokmu berkaitan dengan konsep greenwashing? Pertanyaan pertama dulu. Silakan. Kalau dari Saya ambil nilai ya, teman-teman. Silakan didengarkan bahwa presentasi ini dinilai. Silakan kelompok 1. Kalau dari kelompok kami, SDGs yang dipakai oleh Fiji Water itu yang ekosistem laut, terus kehidupan sehat dan sejahtera, terus air kemasan dan layak, Bu. Berarti SDGs berapa itu? Yang nomor 6. Oh, nomor 6. Terus Terus ekosistem laut yang 14. 14. Terus Kehidupan sejahtera. kehidupan sejahtera yang Nomor 3. Oh, nomor 3. Oke, berarti menurut kelompok ada SDGs 3, 6, dan 14 serta mana tadi? Konsumsi produk yang bertanggung jawab. Oke, baik, itu untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah berkaitan dengan kritik greenwashing. Setelah kami mencari di websitenya Fiji Water itu, kami tidak menemukan report tertulis yang terkait dengan mereka menerapkan kampanye sesuai SDGs-nya itu, Bu. Oke, jadi mereka ngeklaim tapi di reportnya tidak ada. Iya, tidak ada bukti tertulisnya gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan, kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduk. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di kuliah kita pada siang hari ini. Silakan nanti papernya yang hasil diskusinya dikumpulkan supaya saya bisa mengambil nilai untuk tugas tertulis kelompok kalian. Terima kasih untuk kehadirannya. Materi minggu depan silakan dipelajari karena kita akan secara khusus belajar soal etika. Nah, tadi kita sudah ngomongin soal perusahaan, bagaimana mereka berkampanye dengan sangat luar biasa tapi reportnya tidak ada. Nah, lalu dari segi etika seperti apa? Dipelajari, akan ada materi di situs kuliah untuk kalian persiapan kuliah di minggu depan. Saya akhiri kuliah kita di siang hari ini. Terima kasih kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.